Saya sebelumnya sudah membuat logo sederhana ya. Jadi ini teman-teman teman-teman harus lebih bagus ya. Ini saya yang penting ada apa namanya? Ada logo lah. Sebagai contoh saja ya. Caranya teman-teman nanti sudah membuat eh, logo atau gambar tipenya JPG atau PNG, nanti teman-teman upload di sini ya. Ini saya ulangi lagi. Ini kita edit, nanti setelah itu kita upload, ada tombol upload di sini, nanti akan muncul di sini. Setelah itu akan masuk di sini, masuk di store logo ini ya. Berikutnya yang diganti adalah sama ini ya. Di store ini your store owner atau pemilik toko ya, atau ownernya. Ini kita isi. Ini bebas ya, atau sesuai dengan alamat Anda. Ini bebas, emailnya sesuai dengan kemarin, terus nomor teleponnya sesuai dengan nomor telepon Anda ya. Image atau gambar ini kita isi sama aja ya, sama dengan ini. Opening times, open buka tokonya ya. Close. Komen ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Setelah itu ada lokal, ini negaranya kita isi dengan kita sesuaikan ya. Regionnya Jawa Timur. Ini kita pilih Asia Jakarta ya. Kurensi ini tidak bisa langsung, atau nanti akan kita ubah sendiri ya, bagian sendiri atau di sesi tersendiri, karena tidak bisa langsung ini ya. Ini tidak bisa langsung, rupiah itu tidak bisa, atau belum bisa ya, nanti akan ada cara sendiri. Kita lengkapi dulu aja ini. Terus ada ini dan seterusnya ini ya. Yang terpenting di bagian ini tadi ya, general, store, lokal, ya ini yang harus diisi. Kalau yang lainnya opsional. Setelah itu kita simpan di sini. Di bagian pojok kanan ini ada tombol save, itu kita simpan. Untuk melihat hasilnya, sebentar, title-nya, oh ini kita isi ya, kita isi sama dengan ini aja. Kita lengkapi, sudah, terus kita save. Setelah itu kita masuk ke ini yang sifatnya di depan ya, artinya semua orang bisa mengakses ini. Kalau ini itu hanya yang punya akses admin ya. Jadi ini dibedakan. Untuk melihat hasilnya kita bisa refresh di sini. Nah ini title-nya itu di sini ya. Ini bagian teman-teman lihat di bagian atas pojok kiri atau pojok atau bagian atas di browser, maka itu akan muncul nama ininya ya, nama tokonya atau sesuai ya. Terus berikutnya di sini ini ada sudah sesuai logo tadi saya simpan, nomor HP ini otomatis muncul. Terus untuk awal ini sudah selesai ya, sudah sesuai dengan
alamat, title, dan sebagainya. Jadi bagian nomor 1 ini sudah. Sekarang kita masuk ke bagian 2, mengatur kategori produk. Sebelum kita masuk di kategori produk, kita perlu memahami dulu ya, kategori produk itu adalah semacam pengelompokan produk yang dijual pada toko yang kita miliki. Misalkan saya menjual toko pakaian atau fashion, maka itu bisa dikategorikan atau mempunyai pengelompokan beberapa. Contoh misalkan pakaian pria, pakaian wanita, dan seterusnya. Jadi tidak jadi satu itu enggak, tapi ada pengelompokan seperti beberapa e-commerce yang lain juga ada. Nanti teman-teman referensi pengelompokan itu bisa melihat Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lain yang lebih atau yang sudah ada ya. Saya akan memberikan contoh. Jadi teman-teman sebelum masuk ke dalam contoh itu perlu membuat perencanaan kategori yang nanti akan digunakan. Biasanya saya mappingkan dulu. Ya, contohnya misalkan kategori nanti ada pakaian pria, pakaian wanita, pakaian anak-anak, ada pakaian olahraga. Nah, ini bebas ya, ini bebas sesuai dengan teman-teman. Nanti di pakaian pria ini ada bisa juga ditambahkan pengelompokan sub kategorinya ya istilahnya ya. Misalkan kemeja, celana panjang misalkan. Terus ini ada celana pendek. Kalau pakaian wanita, misalkan kemeja misalkan. Terus ini bebas ya, nanti teman-teman harus merancang ini dulu, bisa melihat referensi di toko lain atau bebas ya. Namun sebaiknya ini dirancang dulu. Jadi ketika kita masukkan, kita tidak bingung ini kita mau apa dan seterusnya. Jadi kita harus merancang dulu, kalau sudah selesai dirancang, baru kita memasukkan. Misalkan atasan, bawahan, atau apalah ya. Jadi nanti teman-teman yang bisa menyesuaikan ya. T-shirt, terus misalkan celana, pakaian anak ini nanti bisa sendiri atau bisa teman-teman lengkapi sendiri ya, tapi nanti ini harus disesuaikan dengan toko yang teman-teman buat. Kalau sudah punya perencanaan seperti ini, kita masuk di ini ya. Untuk melakukan kategori ini kita masuk di katalog kategori sini. Sebelum saya lanjutkan, ini contohnya ya, kalau kita buka Shopee, maka kategori itu nah ini ada kategori ini. Shopee juga ada kategori elektronik. Misalkan saya masuk ke pakaian pria. Pakaian pria itu apa isinya? Ini mereknya berdasarkan merek ya, tidak salah. Denim, ada hoodie, sweatshirt, ada sweater, dan seterusnya ini. Ini contoh kategori, celana panjang, celana pendek, atasan, batik. Ini contoh kategori. Kalau pakaian pria ini kategori, kalau denim, hoodie ini adalah sub kategorinya. Nah, yang tadi ya ini sub kategori, kemeja, nanti mungkin batik,
pakaian dalam, pakaian tidur, dan seterusnya. Caranya tadi masuk di katalog, masuk di kategori. Di sini sudah muncul kategori-kategori yang ada, yang defaultnya ya, bawaannya. Caranya kita tambahkan di sini. Di bagian pojok kanan, saya ulangi lagi, bagian pojok kanan ada simbol plus, pojok kanan atas ya, ada add new, add atau new. Kita pilih, nah ini kita tuliskan kategori name. Pakaian pria, nah ini kita masukkan. Deskripsi apa, di siapa, bebas ini ya. Meta tag title ini fungsinya ini harus diisi karena ada simbol bintang merah ini, artinya dia harus diisi. Itu apa sebenarnya fungsinya? Nanti di bagian lain juga akan harus diisi ya. Ini fungsinya adalah ketika nanti teman-teman melakukan pencarian itu akan dijadikan acuan ya. Jadi acuannya di sini. Ini bisa di pakaian pria, dewasa, dan seterusnya. Setelah itu ada general sudah diisi, setelah itu ada data. Ini ada parent ya, parent itu apa isinya? Kalau ini kategori utama, tadi saya sampaikan ya, bahwa ini misalkan kategori utama, maka parent ini tidak perlu diisi atau diisi non ini. Tapi kalau parent ini merupakan subkategori, maka induknya harus diisi. Misalkan kita nanti mengisikan kemeja, berarti kemeja itu induknya adalah pakaian pria atau menjadi subkategori ya. Ini kita isi. Kita isikan dulu ini non karena ini merupakan utama ya. Image kita bebas ya, isi bisa, tidak diisi bisa. Sort order ini yang nanti akan urutannya ya, saya kasih satu aja. Terus SEO ini ya, Search Engine Optimization ini juga diisi. Kita isikan aja pakaian pria. Yang perlu diperhatikan, SEO ini tidak boleh ada spasinya, jadi harus ada penghubung seperti ini ya. Kalau sudah, kita simpan. Kita lihat apakah muncul di sini, nanti kita lihat. Nah, ini pakaian pria sudah muncul. Ini sudah muncul ya, pakaian pria ini. Terus berikutnya, bagaimana Pak kalau saya ini, bagaimana kalau kita mau menghilangkan beberapa ini ya, yang di atas-atas ini. Nah, ini caranya kita bisa menghapus saja ya. Ini ya, ini kan yang defaultnya punyanya contoh sebelumnya ya, ini kita hapus saja, dicentang semua, terus kita delete, centang semua, nah ini tadi yang sudah saya tambahkan itu di sini ya, tadi teman-teman ingat pakaian pria ini, nah ini sudah ditambahkan ya, atau yang tadi ditambahkan ini kita hapus yang lain ya. Pakaian pria yang tadi ini sudah, coba kita lihat hasilnya. Setelah kita setting, kita refresh, terus kita masuk di sini, kita refresh lagi. Jadi saya buka dua, satu untuk melakukan setting, satu untuk melihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini yang muncul di sini adalah hanya pakaian pria saja. Jadi kalau dibuka ini hanya muncul satu pakaian pria. Bagaimana kalau menambahkan ini ya, kategori pakaian wanita dan sebagainya? Ya sama tadi. Kita masuk di sini, kita add atau new pakaian wanita, deskripsi pakaian wanita ini samakan aja dulu. Data ini parent, dia non.
Terus ini saya pakai nomor 2 urutannya nanti biar ada isinya ya. Nah ini do not use space, tidak boleh menggunakan space ya, jadi harus pakai simbol ini. Untuk SEO URL atau untuk search engine optimization ya. Kita simpan, terus kita kembali ke kategori. Ini sudah masuk ya, pakaian wanita. Terus kita tambahkan lagi yang 2 ini ya, pakaian anak-anak, pakaian olahraga. Ini kita lengkapi sekalian. Pakaian anak-anak, ini kita lengkapi. Data ini bukan sub ya, jadi kita lewati. Ini yang nomor 3. Si SEO-nya kita tambahkan, simpan. Kita lihat hasilnya ini sudah masuk ya. Kita tambahkan sekali lagi yang terakhir, pakaian olahraga. Sekali lagi ini nanti disesuaikan dengan produk dari teman-teman ya. Produknya apa disesuaikan. Nomor 4. Ini diisi sama tapi dihilangkan spasinya. Terus simpan. Terus kita lihat, ini sudah ada 4 kategori. Setelah itu kita lihat hasilnya di halaman yang untuk umum. Nah ini sudah urutnya. Nah ini ada. Berikutnya bagaimana kalau kita menambahkan subkategori. Contoh misalkan kemeja ini ya. Caranya masuk di add. Sama ini ya. Kemeja. Ini juga kemeja sama. Nah, ini yang membedakan adalah di sini. Parent-nya ini kita arahkan ke sesuai yang kita inginkan ya, pakaian pria. Ini karena ini sudah tampil di atas, ini kita abaikan. SEO-nya kita samakan, terus kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya langsung. Kita refresh. Nah, ini pakaian pria ini muncul di bawahnya ini ada kemeja. Terus misalkan yang perempuan ya, yang pakaian wanita ya. Pakaian wanita ini juga ada kemeja, tapi kita biar enggak sama ya. Ini kita t-shirt ini. Kategori, add. Ini kita paste t-shirt atau kita tuliskan ya. Bebas ini. Setelah itu parent-nya ini kita arahkan pakaian wanita. Terus SEO-nya kita juga sama kita simpan. Terus kita masuk di bagian tampilan depan, kita klik. Nah ini t-shirt bisa masuk. Ini sudah masuk. Nanti teman-teman silahkan melanjutkan sesuai di toko Anda ya. Jadi nanti saya melanjutkan celana panjang, celana pendek, atau sampai detail seperti ini. Ada jaket, jas formal. Ini kalau yang di Shopee ya, yang di Shopee akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman membuat ini, kategori ini sesuai dengan toko atau produk yang Anda buat.